Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Syamsul. Masih dengan penjelasan dalil-dalil akidah dan amaliyah Nahdiyah pada permasalahan sholat. Sekarang sampai pada episode ke-9, di mana di sini menjelaskan tentang dalil jumlah rakaat salat tarawih. Salat tarawih merupakan ibadah yang disunnahkan di bulan Ramadan, di mana biasanya di musola-musola NU, di masjid-masjid NU, salat tarawih dilaksanakan sebanyak 20 rakaat dan kemudian ditambahkan 3 rakaat sebagai sholat witir. Adapun dalilnya yang termaktub dalam buku kecil ini yang insya Allah sangat bermanfaat. Diriwayatkan bahwa haddatsana Muhammad ibnu Ja'far ar-Razi, haddatsana Ali bin Ibnul Ja'di, haddatsana Abu Syaibah Ibrahim bin Utsman anil Hakam an Miksamin an Ibni Abbasin qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ramadhana 20 rak'atan wal witra. Kami pernah mendapatkan hadis dari Muhammad bin Ja'far ar-Razi. Kami mendapatkan hadis dari Ali bin Al-Ja'di. Kami pernah mendapatkan hadis dari Abu Syaibah Ibrahim bin Utsman, dari Al-Hakam, dari Ibnu Abbas. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW menunaikan sholat di bulan Ramadan, maksudnya adalah sholat tarawih, sebanyak 20 rakaat ditambah witir. Hadis riwayat At-Tabrani. Ada hadis lagi diriwayatkan dari An Malik An Yazid bin Ruman. Annahu qala kana an-nasu yakumuna fi zamani Umar bin al-Khattab fi Ramadan bi 23 rak'atan, rawahu Malik. Dari Malik bin Yazid bin Ruman, beliau berkata orang-orang pada zaman Umar radhiyallahu anhu, pada zaman Umar bin al-Khattab melakukan sholat di bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat. Akan kami beri penjelasan tambahan dari kitab Al-Mu'tamad. Artinya jika terdapat dalam kitab ini, maka pendapat yang disampaikan itu merupakan yang kuat atau yang mu'tamad dalam madhab Imam Syafi'i. Ada duha tentang hitungan rakaat sholat tarawih. Sholatut tarawih 20 raka'atan. Sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Fi kulli lailatin min layali ramadhana. Di setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. 5 rawa al-Baihaqi wa ghairuhu, karena hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi wa ghairuhu dan selain al-Baihaqi. Annahum kanu yakumuna ala ahdi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rak'atan. Bahwasanya umat Islam mendirikan qiyamul lail atau salat tarawih ala ahdi Umar bin al-Khattab, di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rak'atan, di bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Ini ada ta'likannya, hadzal hadis rawahul Baihaqi bi isnadin sahihin. Wa rawa al-Imam Malik, dan Imam Malik meriwayatkan, kana nasu fi zamani Umar yakumuna fi Ramadan bi 23 rak'atan, bahwa manusia atau para umat Islam di zamannya Sayyidina Umar itu mendirikan sholat Ramadan sebanyak 3 dan 20 rakaat. Artinya ada dua riwayat ini. Wa jama'al Baihaqi bainar riwayatain bi annahum kanu yakumuna bi 20 wa yutiruna bi 3. Dan oleh Imam Baihaqi ini dijamekkan bahwa
Umat Islam pada waktu itu sholat tarawih 20 rakaat dan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Dan di sini ada penjelasan wa maruya, dan hadis yang diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim isrina rakaatan, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad salat bersama para umat Islam waktu itu sebanyak 20 rakaat, dha'afahul Baihaqi. Itu didhaifkan oleh Imam Baihaqi. Wa inna ma rawa Jabir radhiyallahu anhu qala, dan sahabat Jabir meriwayatkan bahwa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan 8 rakaatin, sebanyak 8 rakaat, tsumma autara. Yang kemudian beliau salat witir, dan mungkin ini yang dijadikan dalil oleh sahabat-sahabat kita bahwa salat tarawih itu adalah 8 rakaat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukammilu dzalika fi baitihi. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan 8 rakaat itu menjadi 20 di rumahnya. Walidzalika, oleh sebab itu, jama'a Umarul muslimin li sholati biha isrina rakaatan, dan karena itu Sayyidina Umar mengumpulkan umat Islam untuk sholat tarawih ya bersama dengan Sayyidina Umar itu sebanyak 20 rakaat. Dasarnya ini, ya memang Kanjeng Nabi sholat 8 rakaat dan kemudian witir. Namun kemudian di rumah beliau menyempurnakan menjadi 20 rakaat, sehingga ini menjadi alasan Sayyidina Umar untuk mengumpulkan semua umat muslim untuk kemudian sholat berjamaah sempurna menjadi 20 rakaat. Begitu. Wa thabata an Ali karramallahu wajha, dan telah tetap dari sahabat Ali karramallahu wajhahu aidon qiyamu Ramadan isrina rakaatan, dan ternyata sahabat Ali pun juga melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan itu juga 20 rakaat. Hadzal athar wahul Baihaqi, dan athar ini diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi. Wa an Sa'ib ibni Yazid as-Sahabi radhiyallahu anhu qala kanu yakumuna ala ahdi Umar bin al-Khattab fi syahri Ramadan bi isrina rak'atan wa kanu yakumuna bil mi'atain wa kanu yatawakkauna ala asayhim fi ahdi Utsman min syiddatil qiyam. Bahwa diriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid as-Sahabi radhiyallahu anhu qala, bahwa umat Islam pada waktu itu pada zamannya Sayyidina Umar itu melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Wa kanu yakumuna bil mi'atain, dan mereka kemudian menjalankan sholat tarawih ini 200 rakaat. Dan bahkan yatawakkauna ala asayhim, dan mereka bersandar kepada tongkat mereka fi ahdi Utsman min syiddatil qiyam, di zamannya Sayyidina Utsman. Sampai saking kesel ya 200 rakaat ini. Wa hadzal athar rawahul Baihaqi aidon. Athar yang menyebutkan bahwa di zaman Sayyidina Umar itu 20 rakaat, kemudian di zamannya Sayyidina Utsman itu adalah 200 rakaat. Sampai-sampai saking capeknya itu kemudian mereka para umat Islam ini yatawakkauna ala asayhim. Ini saya maknani bersandar pada tongkat atau apa itu namanya, teken lah dari wong Jawa nih. Wa hadzal asar rawahul Baihaqi aidan wa kana ahlul Madinah yusalluna tarawih sittan wa salasin.
Ahlul Madinah itu sholat taraweh sitan wa salatin, 36 rakaat. Wa bihi akhadha al-Imam Malik, 36 rakaat untuk Imam Malik. Wa sababu anna ahla Makkah kanu yatufuna baina kulli tarwihataini tawafan wa yusalluna raka'ataini lit-tawaf. Sebab apa? Karena ahlu Mekah itu tawaf di antara setiap 2 taraweh, yang kemudian mereka sholat 2 rakaat untuk tawaf. Wa kanu yatufuna ba'da tarwihatil khamisah. Wala yatufuna ba'da tarwihatil khamisah, dan tidak melaksanakan tawaf setelah tarawih kelima. Fa arada ahlul Madinah, maka kemudian ahlul Madinah itu menghendaki musawatihim, untuk menyamai para ahlul Mekah. Faja'alu makana kulli tawafin arba'a raka'atin, maka kemudian ahlul Madinah menjadikan di setiap kali tawaf itu 4 rakaat. Fazadu sita asrota raka'atan, maka kemudian mereka menambah 16 rakaat. Wa autaru bisalatin, dan juga mereka melaksanakan witir sebanyak 3 kali. Fasara al-majmu' tis'an wa talatina, maka totalnya tarawih 36 ditambah dengan 3 rakaat, maka itu menjadi 39. Nah, ini ahlul Madinah ini malah 36 rakaat. Kenapa demikian? Karena mereka itu ingin meniru ahlu Mekah. Cuma bedanya, kalau ahlu Mekah itu 20 rakaat, di setiap 2 kali taraweh itu melaksanakan 1 kali tawaf. Berarti setiap 4 rakaat tawaf. Kalau 20 berarti 4 kali 5. 4 berarti 4 kali tawaf. Dan setelah taraweh yang kelima itu tidak melaksanakan tawaf. Berarti di situ ada 4 kali tawafan. Dan oleh ahlul Madinah 4 kali tawafan ini diganti dengan 1 kali tawaf, diganti dengan 4 rakaat taraweh. Sehingga 4 kali 4 sama dengan 16 rakaat. Maka totalnya 20 ditambah 16 rakaat, ini menjadi 36 rakaat. Itu adalah sholat taraweh di ahlul Madinah. Nah, ini bid'ah sekali ini yang pasti. Tapi ini adalah pendapatnya Al-Imam Malik, sehingga untuk mengimbangi daripada ahlul Mekah, ahlul Madinah ini melaksanakan sholat sebanyak 36, yang 20 itu sebagai sholat tarawihnya, kemudian yang 16 itu merupakan ganti daripada tawaf, yang mana tawaf itu bisa dilaksanakan oleh ahlul Mekah, sementara ahlul Madinah tidak bisa melaksanakan tawaf itu. Wa qala Nawawi qala ashabuna, dan Imam Nawawi menyatakan qala ashabuna, ashabu Syafi'i menyatakan laisa li ghairi ahli Madinah ayaf'alu fi tarawih fi ahli Madinah. Tetapi meskipun Al-Imam Malik menyatakan ahlul Madinah itu melaksanakan 36 rakaat, oleh Imam Nawawi dijelaskan para ashab Syafi'i menyebutkan selain ahlul Madinah itu tidak boleh melaksanakan sholat tarawih 36 rakaat sebagaimana yang dilaksanakan oleh ahlul Madinah. Wa yusalluna sittan wa salatina raka'atan. Sehingga kemudian meniru sholat ahlul Madinah yang 36 rakaat ini tidak boleh. Li'anna li ahlil Madinah syarafan. Kenapa alasannya? Karena ahlul Madinah itu memiliki kemuliaan bi muhajarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Madinah itu menjadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad, dan juga karena wa madfanihi, dan juga karena Madinah itu menjadi tempat dimakamkannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khilafi ghairihim, berbeda dengan selain ahlul Madinah. Jadi praktek tarawih 36 rakaat itu hanya boleh dilakukan oleh ahlul Madinah menurut ashabus Syafi'i. Wa qala Syafi'i wa amma ghairu ahlul Madinah fala yajuzu ayyumaru ahla Makkah wa la yunafisuhum. Sebab apa? Selain ahlul Madinah itu tidak bisa mengimbangi ahlul Mekah. Kalau ahlul Madinah tadi kan 36 rakaat, itu ingin mengimbangi sholat tarawihnya
Ahlul Makkah di mana setiap 4 rakaat atau 2 kali taraweh itu Ahlul Makkah itu melaksanakan tawaf. Ya, sebanyak 4 kali karena tawaf karena tarawih yang kelima atau 4 kali yang kelima itu setelah itu tidak dilaksanakan tawaf, berarti terjadi 4 kali tawaf. Ahlul Madinah ingin mengimbangi itu bisa, tetapi kalau selain Ahlul Madinah kata Imam Syafi'i tidak bisa mengimbangi Ahlul Makkah, sehingga tidak ada alasan untuk menambah 16 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Ahlul Madinah. Ini adalah keterangan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, jadi masalah sholat tarawih itu di NU yang 20 rakaat itu jelas sekali dalilnya. Ya, bahwasanya NU juga tahu kalau bahwa Kanjeng Nabi itu sholat tarawih 8 rakaat yang kemudian berwitir. Namun ternyata di sini dijelaskan disempurnakan di rumahnya, sehingga Sayyidina Umar melaksanakan tarawih 20 rakaat semuanya dalam satu majelis, yang kemudian juga dilanjut oleh sahabat Ali karramallahu wajhah. Nah, dari sini kan sudah bisa dipahami bahwa sholat tarawih yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu jelas ya pasti tahu terkait sholat yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Totalnya pun juga 20 rakaat. Saya kira seperti itu, karena tidak mungkin Sayyidina Umar tiba-tiba menambah-nambah sendiri, ya, katakanlah seperti itu. Namun terlepas dari semua itu, khilafiyah itu memang terjadi. Ya, khilafiyah apakah sholat tarawih berapa rakaat itu terjadi paling tidak antara NU dengan selain NU. Nah, tapi seyogianya khilafiyah ini tidak perlu menjadi permasalahan yang rumit. Sebab apa? Sebab semuanya ada dasarnya, tercantum dalam buku kecil ini, dan juga tadi sudah kami jelaskan panjang lebar bagaimana yang 8 rakaat itu ada di kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Dan ingat, ketika tercantum di sini, ini sudah bisa dipastikan bahwa tarawih 20 rakaat merupakan pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Ya, demikian panjang lebar. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri, kalau memang ini bermanfaat ya jangan lupa dibagikan, disebarkan sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.